Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kasihan Taiban Barakah, Syedikala, Syedana Muhammadan Abdul Rasul Nabi Rasulullah. Selamat datang kepada para pemirsa semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil review terhadap jurnal yang dengan judul Implementasi Prinsip Syariah dan Manajemen Keuangan Perusahaan Industri Halal, di mana jurnal ini dibuat oleh penulis jurnalnya itu Hasibuan, Lubis, dan Hasibuan pada tahun 2020. Di sini terdapat teman-teman saya yang merupakan mahasiswa magister S2 dari Institut Agama Islam SEBI, program studi Perbankan Syariah, konsentrasi Industri Halal dan Bisnis Syariah tahun 2025. Izin memperkenalkan di sini ada rekan saya Muhammad Nurbian Saputra, rekan saya, Nur Ainun. dan rekan saya ada. Suryadi. Jadi, sini Ya. kami ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang telah kelompok kami siapkan, yang insya Allah di sini kita akan bagi beberapa reviewer, di mana ini merupakan tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Audit dan Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah, yang di mana diampu oleh Profesor Dr. Septi Madian. Izin untuk mempresentasikan pertama yaitu kepada Ibu Ainun, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil dari review. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Izin saya Ainun. Alhamdulillah, Rabbi Sholli Sodri, Wasiri Amri, Walau datang milisan ya Qauli, Rabbi Zidni Ilma, Warzuqni Fahma. Terima kasih Mas Bintang atas pengenalan dan juga penyampaiannya. Saya izin share screen, Bapak Ibu. Sebentar ya. Ya, sudah dijelaskan di awal tentang review kami kali ini adalah untuk jurnal berjudulkan Implementasi Prinsip Syariah dalam Manajemen Keuangan Perusahaan Industri Halal. Sebagaimana diketahui gitu ya, latar belakang ataupun dari kelanjutan klaim halal ataupun realitas keuangan saat ini yang ada di Indonesia gitu ya, perihal tentang fenomena ada kesenjangannya segala macamnya. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa saat ini sudah banyak sekali dan semakin meningkat, semakin masifnya pertumbuhan industri-industri halal yang ada di semua sektor gitu ya, semua lini. Implementasi dari prinsip syariah yang sedang kami juga diskusikan di mata kuliah ini gitu ya, adalah bagaimana manajemen keuangan industri halal ini di Indonesia diimplementasikan pada setiap perusahaan eh, untuk keuangan menggunakan prinsip syariahnya. Dan memang kalau kita ketahui gitu ya, tidak hanya dari sektor makanan halal itu saat ini, di mana teman-teman dan juga Bapak Ibu semua di sini tahu bahwa saat ini kita sudah memiliki badan sendiri yang itu di bawah otoritasnya di bawah dari Presiden gitu ya, di bawah RI 1 yang tentang akan mengelola tentang Badan Penjaminan Halal itu sendiri. Dan itu sangat penting untuk dan sangat kami apresiasi gitu ya dengan adanya hadirnya badan tersebut gitu ya. Tetapi tidak hanya makanan gitu ya. Di sana juga akan dilakukan eh, proses implementasi makosid syariahnya, keuangan syariahnya melalui farmasi, kosmetik, hingga pariwisata, keuangan juga seperti itu tentunya. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan memuncaknya pertumbuhan dari industri halal itu sendiri, itu akan menjadikan sebuah perjalanan yang tidak hanya mulus gitu ya, tapi kita akan menghadapi tantangan antara lain kita ada kesenjangan kepatuhan. Gitu ya. Banyak perusahaan pemegang sertifikasi halal ini gitu ya dari produk ini pengelolaan dari pembiayaan dan investasinya masih menggunakan prinsip konvensional. Kemudian dari integritas bisnis itu sendiri, kepatuhan syariah belum bisa diimplementasikan secara komprehensif, secara menyeluruh dari hulu ke hilirnya, dari end to end syariah, integritinya masih patut dipertanyakan, masih terus harus dievaluasi dan diselidiki bersama, harus sampai di Monef sangat-sangat teliti gitu ya. Dan kita tahu bahwa memang kendala yang utama banyak beberapa diantaranya itu
rendahnya kompetensi dari SDM gitu ya, tenaga akuntan atau manajer keuangan yang memahami tentang fikih muamalah dengan tata kelola keuangan modern gitu ya. Kemudian juga formalitas pencatatan gitu. Kemudian juga ada keterbatasan modal dan akses pelayanan. Barangkali UMKM industri halal itu sendiri memiliki kesulitan syarat jaminan seperti itu ya. Kemudian juga literasi dan edukasi itu sendiri dari para pelaku industri halal maupun para pegiat keuangan syariahnya itu masih belum teredukasi dengan baik, masih perlu banyak yang dikuatkan gitu ya. Kemudian juga ada saat ini sinkronisasi regulasi itu sendiri gitu ya, seperti apa undang-undangnya memang sudah ada yang pencatatan ataupun penjaminan tentang keuangan syariah ini gitu ya, tapi aturan administratif dan juga hukum ekonomi syariahnya masih belum berkembang gitu ya. Belum optimal lah gitu, dan untuk ini sepenuhnya belum sinkron dengan sistem konvensional seperti itu. Dan yang terkini gitu ya, tentang teknologi kendalanya seperti itu, tentang kompleksitas teknologi itu sendiri. Sistemnya teknologi, kurangnya sistemnya teknologi informasi dan platform digital yang khusus didesain untuk mendukung kepatuhan transisi syariah itu sendiri gitu ya, tentang syariah komplain. Ini tentang latar belakangnya. Kemudian tentang kebaruan ataupun novelty dari jurnal ini sendiri gitu ya. Prinsip syariah sebagai strategic managerial framework itu sendiri tidak hanya digunakan sebagai norma ataupun hukum Islamnya saja, tetapi itu harus bisa diimplementasikan ataupun eh, ewajantakan gitu ya, diwujudkan dalam semua sisi untuk sebagai kerangka pengambilan keputusan gitu ya, strategis dari lembaga tersebut gitu ya. Apalagi sudah memiliki eh, badan ataupun dewan syariah gitu ya, itu yang akan menggawangi ataupun yang akan menjaga dari prinsip syariah ini bisa dijadikan hanya tidak hanya sebagai norma hukum, tapi juga sebagai kerangka keputusan untuk pengambilan keputusan strategis itu sendiri gitu ya. Jadi tidak hanya dari aspek keuangannya yang harus diimplementasikan keuangan syariahnya, tetapi dari perencanaannya, penganggarannya, strukturnya, kebijakan investasi, hingga manajemen risikonya pun harus diukur dengan baik gitu ya, harus diperiksa dengan baik di sektor real halal ini sendiri. Ini 100% integratif dan holistik dari yang sudah kami baca ya, sudah kami diskusikan dari jurnal ini sendiri. Kemudian metode dan pendekatan penelitiannya ini menggunakan SLR, studi literatur sistematik ya, review, mengkaji dan mensintesis artikel jurnal gitu ya yang bereputasi. Jadi ini dari banyak jurnal-jurnal kita sintesa lagi, kita kaji lagi gitu ya. Kemudian kita tarik kesimpulan seperti itu. Kemudian analisis tematik induktifnya, pengelompokan tematik berbasis pola implementasi tantangan strukturalnya serta dampak manajerial dalam industri hal itu sendiri. Jadi ada analisis tematik induktifnya. Kemudian kita juga disajikan gitu ya di jurnal ini triangulasi sumber, validitas dan kredibilitas data dijaga dengan komparasi lintas literatur serta diskusi pakar ekonomi syariah gitu ya. Jadi saat ini yang kalau kita membicarakan big data ataupun data gitu ya, itu selalu ada potensi untuk overlapping ataupun redundance. Maka dari itu data adalah sebuah hal yang penting di zaman ini gitu ya, untuk kita bisa mengkaji lebih lanjut seperti apa kebijakan ataupun rekomendasi-rekomendasi yang akan kita gunakan selanjutnya untuk pendekatan dari implementasi syariah ini. Dari hasil review ini kita juga mempunyai dua pilar ya. Pilar pertama akan saya sampaikan berupa perencanaan dan pembiayaan syariahnya. Untuk orientasi keberlanjutannya, maka perencanaan berbasisnya prudent gitu ya. Pengambilan keputusan keuangan tidak didorong oleh profit semata gitu ya. Tidak mendorong profit maksimal secara besar-besaran semata, tetapi juga mencegah spekulasi dari goro dan maisir itu sendiri, serta orientasi keberlanjutan untuk usaha jangka panjang. Jadi kalau kita lihat saat ini semua sektor perusahaan ataupun bisnis gitu ya akan melarikan semua aktivitas organisasinya melalui sustainability. Begitu juga harapannya dari prinsip ekonomi syariah ini gitu ya, manajemen keuangan syariah ini, kita ingin semuanya dari hulu ke hilir memiliki prinsip ekonomi syariah.
Kemudian dari yang keduanya, skema berbasis kemitraan. Pembiayaan bagi hasil dan jual beli ini tentunya dominasi pemanfaatan akad murabahah, mudorobah, dan juga musyarakah. Dikedepankan tentang pembagian risiko yang adil atau risk sharingnya antara perusahaan dengan penyedia modalnya. Jadi dari perencanaan ini dan pembiayaan syariah ini kita sudah harus pastikan itu semua berjalan dengan sistem ekonomi syariah untuk perencanaan keuangannya. Untuk dari saya seperti itu, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bintang. Silakan Mas Bintang. Baik, terima kasih kepada Bu Ainun yang telah memberikan pemjabaran yang luar biasa di sini. Pada pilar kedua dalam pengelolaan aset dan akuntansi, review jurnal kali ini masuki yaitu pengelolaan aset real, di mana dalam pengelolaan aset real ini merupakan hal yang penting dalam membuat sebuah perusahaan ini menjalankan suatu investasi dan juga pengelolaan keuangan yang baik, di mana dan setiap perusahaan itu akan dihadapkan oleh pilihan yaitu mengenai pengelolaan uangnya itu untuk aset real dan juga produktif, di mana investasi ini difokuskan pada sektor real produktif untuk menghindari pengelolaan finansial spekulatif. Sehingga dalam sebuah ketentuan bagaimana sebuah keuangan itu dibentuk, dari mana sumbernya, bukan berarti kita dalam hal pengelolaan keuangannya itu tidak memperhatikan itu. Dengan akuntansi yang baik, maka ini menjadi pertanggungjawaban moral, maslahat untuk para stakeholder dan juga stakeholder dalam penerimaan keuangan dalam pengelolaan aset yang baik. Di sini ada Islamic Corporate Governance atau ICG, di mana pengembalian ataupun nyebut konsep ini diperhatikan untuk komitmen antara seluruh lini yang membangun sebuah perusahaan tersebut, mulai dari tone at the top, di mana sebuah perusahaan ini dibentuk, komitmen awal untuk membentuk sebuah perusahaan yang baik secara halal, itu dibutuhkan komitmen di manajemen puncaknya dan menanamkan budaya bisnis berlandaskan nilai amanah dan juga keadilan. Lalu juga dibantu oleh badan pengawas yang mungkin kita tahu ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, di mana DPS ini dibentuk untuk internal menjamin mutu seluruh arus kas sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga Dewan Pengawas Syariah ini bisa dibentuk, bisa bermanfaat dan juga berguna untuk bagaimana menjalankan sistem ini sesuai dengan syariat, tidak keluar atau menyimpang dari nilai-nilai kesyariatan agama. Yang terakhir ada autentisitas maslahah atau akuntabilitas ini tidak hanya kepada pemegang saham atau shareholder, tapi juga pemangku kepentingan, yaitu stakeholder, dan juga semata-mata ini berlandaskan untuk sama-sama untuk kepentingan bersama. Dan ingat, dalam hal bersyariat ini mungkin kita akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kali ini. Sehingga dengan tone at tone at the top ataupun ada BPS dan juga self-holder, sehingga bisnis yang dijalankan itu sesuai dalam prinsip dan juga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Lalu juga terdapat ada beberapa tantangan utama implementasi dalam menerapkan ini. Banyak hal yang bisa dilihat, dibaca bahwa ada pertama literasi keuangan. Ternyata rendahnya pemahaman manajerial terkait instrumen keuangan syariah non-bank ini belum mengerti bagaimana ada akad-akadnya, gitu. Sehingga pengambilan keputusan ini masih cenderung labil, sehingga masih berpikir bahwa oh ternyata masih konvensional yang lebih menguntungkan gitu, dibanding ada beberapa akad yang belum dipahami secara detail, secara mendalam. Lalu juga ada standar atau regulasi yang berbeda di antar negara ya, ataupun juga variasi standar akuntansi syariah ini dan regulasi antar negara itu belum harmonis, sehingga penghambatan pelaporan keuangan, terutama untuk pada ekspansi ke global gitu, untuk ekspansi impor dan juga ekspor dari luar negeri, sehingga banyak ketidakseragaman melalui perbedaan-perbedaan standar dan juga regulasi yang ada. Yang terakhir ada pengawasan internal. Ternyata belum optimalnya peran DPS pada sektor perusahaan non lembaga keuangan, sehingga resiko ketidakpatuhan atau serial non-compliance compliance risk pada perangkas itu masih sering terjadi, sehingga perlunya pengawasan internal dari DPS ini untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan, posisi-posisi yang sehingga kita itu bisa melihat
untuk bisnis itu berjalan sesuai dengan syariat. Ini ada pembahasan analisa jurnalnya, di mana pembahasan analisa jurnal ini kali ini menjelaskan beberapa prinsip, membahas bagaimana implementasi prinsip syariat tidak hanya memberikan manfaat secara religius, namun juga memberikan value bagi perusahaan-perusahaan pesaing di industri halal. Sehingga dengan perencanaan keuangan yang panjang, nilai-nilai syariah ini bisa sustainable, ya, berkelanjutan untuk governance dalam menerapkan prinsip syariah ini. Di mana dalam prinsip syariah ini terdapat ada larangan riba, ada goror atau ketidakpastian, ada juga maisir. Sehingga larangan-larangan ini, prinsip-prinsip dasar syariah ini bisa dipahami, terutama untuk para DPN ataupun juga stakeholder. Lalu juga ada instrumen-instrumen syariah, di mana adopsi akad-akad mudharabah, murabahah gitu, dinilai lebih adil karena menempatkan perusahaan dan penyedia dana sebagai mitra yang baik, berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional. Nah, jadinya ada mudharabah syarabah dan juga sukuk instrumennya. Nah, dia memberikan timbal balik, memberikan suatu keuntungan yang proporsional, yang tidak memberatkan di salah satu pihak. Lalu juga ada peran industri halal, yaitu memastikan seluruh aktivitas bisnis, termasuk pembiayaan, investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan memperhatikan akad-akadnya, dengan memperhatikan sistem alur di dalam perusahaan tersebut, sehingga literatur yang dianalisis yaitu mengenai tata-tata keuangan, syariah, regulasi dan praktik perusahaan halal itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, penjelasannya akan dibawakan oleh Bapak Supriyadi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kelebihan dan kekurangan analisa jurnal. Kelebihannya dari analisa jurnal ini, satu, memberikan kerangka etis yang jelas bagi perusahaan halal. Dua, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk atau jasa. Tiga, mendukung keberlanjutan bisnis dengan menghindari praktek spekulatif. Keempat, menyelaraskan tujuan bisnis dengan magosid syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Kekurangan dari analisa jurnal ini adalah satu, implementasi sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah. Dua, regulasi dan standar syariah belum seragam di tingkat global. Tiga, biaya kepatuhan syariah relatif tinggi bagi perusahaan kecil. Keempat, masih ada gap atau kesenjangan antara teori literatur dengan praktek nyata di lapangan. Kesimpulan, satu, prinsip syariah dalam manajemen keuangan perusahaan halal bukan hanya aspek religius, tetapi juga strategi bisnis yang meningkatkan reputasi dan berkelanjutan. Studi literatur menunjukkan bahwa penerapan syariah memperkuat ekosistem halal secara global. Ketiga, penerapan nilai-nilai syariah terbukti memberikan dampak multidimensional bagi stabilitas perusahaan. Namun, efektivitas perusahaan ini penerapannya secara penuh masih terhambat oleh faktor kapasitas sumber daya manusia, ego regulasi, dan lemahnya tata kelola pengawasan syariah. Rekomendasi dari analisa jurnal ini adalah satu, bagi pelaku industri halal segera menyusun standar operasional prosedur SOP keuangan berbasis syariah yang ketat serta membentuk komite atau fungsi pengawasan syariah internal yang independen. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan regulator penting untuk mengurangi kesenjangan antara teori dan praktek.
Ketiga, pemerintah dan lembaga otoritas harus memperkuat regulasi dan standarisasi. Keempat, perlu adanya inovasi instrumen keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri halal modern. Terima kasih. Manajemen keuangan syariah bukan sekedar pemenuh aspek normatif religius, melainkan strategi driver utama yang menentukan daya saing, kredibilitas, dan keberkahan keberlanjutan industri halal. Dipresentasikan Juli 2026 dari program Magister Industri Halal dan Bisnis Syariah. Dari presenter Muhammad Nurbintan, Ibu Nur Ainun, dan saya Suryadi. Terima kasih. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup Terima kasih, pembahasannya. mudah-mudahan Terima kasih. segala presentasi dan yang kita sampaikan berkenan dan juga menjadi pembelajaran kita apa yang disampaikan, segala kekurangan dan kelebihannya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.